akhirnya sampai juga di Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sudah 1 bulan Kang Kepo tidak mengunjungi. Kang Kepo pasti sekarang sudah bawa buku ini, sudah pegang-pegang buku. Itu Bapak dari mana ya itu? Kelihatannya dari pondok ini Bapak ini. Oh pasti Bapak ini mau ngajak kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Kang Kepo ingin cari tahu. Permisi Bapak. Ya, selamat pagi. Bapak dari pondok? Oh enggak. Apa mau ajak kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar? Enggak. Saya dari? memang bekerja di sini, Pak. Oh, iya. Bapak bekerja di sini? Iya. Baru Saya Kasubag Administrasi. Kasubag Administrasi. Iya, yang baru dilantik di Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Sebelumnya saya dari NTT. Oh, NTT. Iya. Makanya saya pikir benar. Bapak ini dari pondok. Soalnya kan di sini ada tempat istilahnya pondok untuk orang-orang timur. Oh, enggak, Pak. Kang Kepo pikir Bapak ini mau ajak kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Oh, enggak. Memang saya bekerja di sini. Saya udah penempatan di sini. Iya, iya. Ini saya boleh bicara-bicara dengan Bapak? Oh, boleh. Ya. Sangat boleh. Silakan. Oh iya. Oke. Ya, masuk Pak. ke dalam dulu. Iya, mari Bapak. Wah, kebetulan ini Bapak ini. Mari, Kak. Silakan. Ya, Bapak, terima kasih sekali Bapak. Ya. Ini Bapak. Perkenalkan. Ya. Kang Kepo. Oh, sering ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Oh, gitu. Sering Iya. cari-cari informasi. Karena Kang Kepo harus sosialisasi ke masyarakat. Kang Kepo. Iya, iya. Begini, Bapak siapa Pak? Nama saya Polikarpus John Baun. Polikarpus. Kasubag Administrasi yang baru di Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Oh iya Bapak. Iya. Kemarin memang Kang Kepo sempat juga berbicara dengan Bapak Kasubag Pencegahan. Oh iya. Bapak Kasubag Hukum itu Oh iya. Pak Danu dan Bapak Ferry. Iya, benar. Ini berarti Bapak Poli ini Kasubag Administrasi. Benar. Wah, Kang Kepo malah senang sekali bisa ketemu, bisa bicara-bicara. Iya, sama senang juga bertemu Kang Kepo. Terus untuk tugas Bapak sebagai Kasubag Administrasi apa Pak ya? Oh, baik Kang. Jadi saya Kasubag Administrasi menjalankan tupoksi untuk menata administrasi di kesekretariatan. Nah itu ada beberapa program kegiatan yang kita lakukan di situ ya, dari perencanaan kegiatan, program. Oh iya, terima kasih. Silakan. Ini yang Kang Kepo suka nih, kopi. Ya. Ya boleh, Kang Kepo sambil Bapak. kita ngobrol, bisa sambil ngopi. Ya. Jadi aku lanjutkan ya Kang ya. Ya. Jadi kita itu di administrasi itu tugasnya sebagai fasilitator, mendukung tugas-tugas di Bawaslu Karanganyar, tugas-tugas pengawasan dari sisi administrasi, dari sisi sarana prasarana, dari sisi keuangan, perencanaan anggaran, perencanaan kegiatan dan program. Sekaligus juga kita itu dari SDM, kita membina SDM, pengembangan SDM. Begitupun kita mendata aset, arsip, atau yang sekarang itu dibilang BMN ya, barang milik negara. Nah kita kalau istilah di masyarakat ya, kita bertugas di belakang untuk mendukung
tata laksana kesekretariatan dan fungsi pengawasan yang berjalan di Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Oh, begitu. Jadi Kang Gepo. terkait dengan administrasi Bapak ya, administrasi Iya, dari benar. masing-masing apa yang menjadi tugas masing-masing divisi. Benar. Jadi kita membantu memfasilitasi, membackup mereka. Iya. Benar. Ya memang untuk SDM itu memang faktor utama yang harus Ya, dikembangkan. betul. Karena kita juga mungkin berharap Bawaslu tetap berharap mempunyai SDM yang betul-betul produktif. Wah, benar sekali. Nah, terus tentunya tadi dikatakan Bapak ada semacam pengembangan pendidikan dan pelatihan. benar. Itu kira-kira apa Bapak yang sudah mungkin sudah dilaksanakan atau apa yang mungkin Jadi- mau direncanakan untuk baik. meningkatkan SDM? Baik, Kang. Jadi baik tahun ini maupun tahun-tahun yang sebelumnya dari kegiatan pengembangan SDM itu Ya, banyak diklat, diklat ya. Bimtek, Iya. refreshment ASN. Jadi di situ kita mencoba untuk menghadirkan narasumber-narasumber atau pelatih-pelatih Iya. yang dapat membawa materi tentang mungkin itu perpajakan, penyusunan LHKPN, penyusunan keuangan, terus mungkin narasumber yang berbicara tentang peraturan kedisiplinan ASN, ataupun dari berbagai macam latar belakang narasumber itu yang membangun keprofesionalisme dari ASN di Karanganyar itu sendiri. Iya, Jadi banyak kegiatan sebenarnya. Iya. Jadi mungkin yang sudah lalu kita lakukan itu semacam refreshment itu kan ya, pelatihan Sri Kandi, keuangan, perencanaan dan lain-lain itu sudah berjalan. Dan itu salah satu bentuk Iya, iya, iya. upaya kita untuk bisa mengembangkan Iya, iya, iya. kompetensi dari ASN di sini. Sebelum lanjut Kang Kepo boleh minum, Pak? Boleh, silakan kita Soalnya ya. biasa jalan jauh, Iya. itu haus. Kayaknya kopinya menarik nih. Baunya Wah, enak sekali. ini kan. Terus tadi refreshment ya, itu peningkatan kapasitas ya. Ya, peningkatan kapasitas. Peningkatan kapasitas terus Kompetensi. biasa dilakukan di apa, di outdoor atau indoor, dalam arti kalau outdoor kan mesti kan di tempat-tempat misalnya yang view-nya lumayan. Benar. Baik, benar Bang. Jadi kalau kegiatan-kegiatan itu bisa outdoor, bisa indoor. Iya. Nah, itu tergantung dari kegiatan apa yang dilaksanakan, terus ketersediaan anggaran dari pihak penyelenggara maupun dari Bawaslu itu sendiri. Jadi banyak kegiatan yang kita lakukan mungkin lewat Zoom juga bisa, Kang. Oh, Jadi baik. penyampaian materi itu tidak harus kita ke sana ya. Tidak usah tatap muka ya. Tatap muka ya, atau di lapangan atau tapi lewat Zoom pun materi-materi pelatihan BIMTEK itu bisa tetap dilaksanakan. Iya, iya. Gitu. Jadi tetap terserap semuanya ya. Tetap terserap. Ini Kang Kipo ingat, Iya. Kang Kipo tuh ingat, sering Kang Kipo sampaikan ke Bapak siapa dulu SDM itu, Pak Kang Kipo pernah kepoin Oh, dan gitu, telah ya. mengatakan bahwa SDM itu dia tuh harus punya SIM P. Iya. Jadi SIM P itu S-nya solid, Solid. Iya, benar. terus E-nya integritas. Integritas. Lalu M-nya itu punya mental, Iya, mentalitas. Dan P-nya itu dia harus profesional. Profesional. Iya. Iya. Jadi mungkin untuk peningkatan pendidikan pengembangan yang dilakukan oleh Pak Poli ke depan itu mungkin arahnya ke situ. Jadi Iya, benar soliditas sekali, kan. tinggi, jadi solid. Kadang-kadang kan dalam organisasi ketika sebenarnya kinerja bagus, tapi kalau tidak solid itu kacau. Benar sekali, Kang. Betul. Memang
yang kita tujuan kita mengadakan pengembangan itu ya sebenarnya itu kan mendukung tugas-tugas itu ya melalui kegiatan yang membawa kekompakan, soliditas tim kerja di sini, kedisiplinan. Jadi semua yang bekerja itu ya happy, senang ya pekerjaannya, benar. Dan juga tidak hanya reaktif, tapi kita juga harus punya kontrol, ya. Punya kontrol. Benar sekali ya. Terus untuk ini Pak Pauli, untuk siapa yang punya kewenangan untuk mengevaluasi dan terkait administrasi. Dalam arti penataan administrasi ini sudah sesuai ketentuan dan sebagainya, itu yang punya kewenangan untuk mengevaluasi itu siapa ya? Pimpinan apa Pak Korsek ya? Kasek. Jadi untuk ya kebetulan Kang Kepo tanya, jadi yang berkewenangan itu ya secara administrasi kami di kesekretariatan itu melalui pimpinan kita Pak Kasek dan saya sebagai Kasubag Administrasi memiliki tugas yang harus bertanggung jawab terhadap administrasi. Tertib administrasi itu menjadi pokok tugas kami. Jadi Bawaslu Karanganyar harus tertib administrasi, harus patuh terhadap peraturan. Nah itu kami sendiri yang akan langsung mengawasi. Nah dasarnya tetap harus ada aturan. Gitu. Dan untuk administrasi arsip-arsip itu kan tentunya dari sejak Kang Kepo kesini itu sejak 2020. Terus pemilu tentunya mesti banyak bekas-bekas yang tersimpan. Itu apa sudah dimusnahkan apa disimpan? Jadi kita sudah mengklasifikasikan. Jadi di tahun lalu setelah pemilu pilkada, berkas-berkas yang sudah memasuki masa restensi. Nah itu kita sudah klasifikasikan, ada arsip tersimpan, ada arsip yang akan dimusnahkan. Jadi itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan pemusnahan arsip. Nah itu kita melibatkan tim penilai arsip. Mereka akan menilai arsip mana yang sudah memenuhi syarat untuk dimusnahkan, dan nanti akan dibuat berita acara, dan ya itu akan menjadi kegiatan penataan arsip yang mengurangi penumpukan arsip yang sudah memasuki masa retensi. Ya mungkin seperti itu nanti. Begitu. Jadi harus dimusnahkan tuh dibuang apa dibakar apa ya entah dibakar entah ditimbun. Nah, pokoknya ada dari kita tuh harus benar-benar menghilangkan arsip itu. Tidak boleh, ya artinya arsip ini kan kalau mau dimusnahkan ya tidak boleh tersisa ya kan. Kan itu menyimpan berkas negara, rahasia negara yang tidak boleh. Jadi kalau memang udah harus dimusnahkan ya biasa ditimbun, dibakar. Nanti itu tertera di berita acaranya demikian. Benar. Kirain boleh Kang Kepo boleh minta, soal Kang Kepo kan buat bungkus nasi. Istrinya Kang Kepo kan jual nasi bungkus buat bungkus nasi. Nggak boleh itu Kak. Nggak boleh ya? Nggak boleh Kak. Arsip itu rahasia dan tidak bisa kita. Ya artinya pengelolaan arsip itu tidak boleh sembarangan. Iya. Kita pemusnahan tuh harus melalui tahapan, ada berita acara, ada saksi, ada timnya. Jadi nggak bisa kita serahkan, ini biar jadi uang ditimbang atau apa kan? Ya nggak seperti itu kan. Wah, kirain diminta iya, enggak. Terus ini Pak Poli selain bagian administrasi ini tadi mengatakan juga apa? BMN ya? Iya, BMN. Jadi pengelolaan BMN itu ya? BMN, benar. Barang milik negara. Dan itu bisa diinventarisasi semua ya? Iya, benar. Jadi BMN itu kan
aset-aset yang dimiliki kita bergerak maupun tidak bergerak, ya berupa tanah, bangunan, alat-alat yang dipakai di Bawaslu maupun ya seperti ini pun masuk dalam inventarisir Iya. dari BUMN. Nah itu semua kan harus diinventarisir karena dari apa semua yang ada ini kan semua melalui tahapan pengadaan barang dan lain-lain itu kan harus dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Benar. Oke, terima kasih sekali Sama-sama, Koi, Kang Kepo. semua informasinya. Baik. Kepo senang sekali bisa ketemu. Iya. Berarti sini ada berapa kasubag? Di sini ada 3. Oh, pas berarti ya. Pas. Kasubag pengawasan, Pengawasan, hukum, dan administrasi. pas sudah ketemu semua ini. Pas sudah semua ya Kang ya. Oke. Untung Kang Kepo kesini. Terima kasih. Soalnya Kang Kepo sini tuh sebulan sekali mesti ke kantor Bawaslu cari informasi lah. Ya kami senang Kang. Artinya apa yang Kang Kepo dapat, informasi yang didapat dari Bawaslu ini mungkin dapat Kang Kepo sebar ke ya, masyarakat. sosialisasikan ke masyarakat. Artinya mereka juga tahu di Bawaslu itu apa-apa saja, mungkin tidak hanya tugas mengawasi ya, tapi ada kasubag administrasi yang memiliki tugas ya di internal memfasilitasi kegiatan. Jadi semua kegiatan ini berjalan ya itu karena ada dukungan, ada fasilitasi dari administrasinya juga. Baik Kang Kepo. Baik, terima kasih sekali. Kang Kepo pamit dulu. Baik, terima kasih Kang. Maaf mengganggu Ya. Bapak. Terima kasih kopinya. Oh iya, baik Kang Kepo. Silakan.